Masih bersama Mas Adi Praitno dan juga Mas Kodari di sini analis politik yang akan membahas mengenai reshuffle kabinet yang sudah diumumkan kemarin oleh Presiden Jokowi. Mungkin kalau beberapa posisi khususnya tentu saja kelautan dan perikanan dan posisi Menteri Sosial ini sudah jelas lah memang tinggal menunggu nama dan harus ada nama untuk mengganti. Tapi mungkin akan ada pertanyaan untuk Menteri Pariwisata. Mas Adi, analisa Anda mengenai hal ini. Mengapa sampai Menteri Pariwisata juga dirasa harus diganti di sini? Sederhana saya melihatnya, karena kan sektor pariwisata kita kan tidak terlampau perform di tengah pandemi. Bukan hanya soal regulasi yang dianggap tidak maksimal dan bisa mendesain satu keputusan yang lebih adaptif terhadap masa pandemi. Tapi kan pariwisata ini kan bukan soal orang jalan-jalan ke daerah, ke tempat yang indah, tapi bagaimana misalnya meningkatkan sektor perekonomian daerah sekitar. Nah di situ sepertinya Tama dinilai kurang agak perform, makanya kemudian jawabannya adalah Sandiaga Uno. Karena kan Menteri Pariwisata ini kan bukan hanya pariwisata, tapi adalah sebagai upaya untuk meningkatkan UMKM. Nah ketika bicara UMKM, maka jawaban portofolio politik ekonominya adalah Sandiaga Uno. Pengusaha sukses, milenial, pengalaman, punya perusahaan yang dari kecil sampai besar sampai sekarang, kemudian orang yang dinilai menjadi salah satu miliarder sukses di mata muda gitu. Seperti ini yang kemudian dibutuhkan oleh Jokowi saat ini, sosok-sosok pemimpin yang out of the box, pemimpin yang banyak sukses di bidangnya, yang kemudian bisa diharapkan untuk membangkitkan sektor perekonomian itu. Jadi itulah yang kemudian kita tangkap bahwa kalau dilihat rata-rata kecenderungannya, reshuffle kali ini memang sedikit banyak ingin menyasar sektor ekonomi yang dianggap signifikan dan penting. Salah satunya di sektor pariwisata yang bisa meningkatkan sektor ekonomi UMKM itu. Sandi punya style, punya fashion, punya pengalaman yang tidak terbantahkan di situ. Makanya itu yang kemudian dilihat. Makanya di awal saya bilang, reshuffle saat ini ada dua yang ingin disasar Presiden, yaitu stimulus perbaikan ekonomi dengan Undang-Undang Cipta Kerja di tahun kedua ini. Yang kedua adalah persoalan agama. Di atas segala-galanya, memang posturnya lebih banyak untuk mengkapitalisasi persoalan ekonomi untuk lebih besar perhatiannya. Maka orang-orang seperti Lutfi, ada Pak Budi dan lain-lain, ini kemudian penting gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, saya ke Mas Kodari, mungkin Anda juga punya cerita di balik terpilihnya Sandiaga Uno oleh Pak Jokowi. Mengapa tidak langsung saja menggantikan atau kader Gerindra itu menggantikan kader Gerindra yang sudah dicokok oleh KPK di KKP begitu? Benarkah kalau memang diganti oleh kader Gerindra lagi, maka tidak akan punya efek positif untuk kabinet dan untuk Pak Jokowi, sehingga memang harus dari kader lainnya, tidak boleh masuk lagi ke kementerian yang sama begitu? Ya, saya kira di luar analisis mengenai kebutuhan pos menteri yang diganti ya, yang tentu saja harus menyesuaikan atau menentukan tipologi orang yang tepat untuk menjadi menteri situ, variabel Prabowo Subianto juga sangat menentukan. Jadi mengapa kemudian Sandi ke pariwisata dan Wahyu Trenggono lari ke Menteri KKP? Ya kembali kepada penjelasan saya sebelumnya bahwa sebetulnya Prabowo itu punya hubungan yang sangat baik dengan Wahyu Sakti Trenggono. Jangan bilang siapa-siapa kan saya bilang tadi kan gitu. Jadi sebetulnya ketika kemudian Wahyu Sakti harus dalam tanda kutip dilepas dari posisi wamen, bergeser kepada posisi yang lain, ya saya yakin bahwa Pak Prabowo itu punya analisa, punya pandangan ya yang kemudian disesuaikan dengan pos menteri KKP. Jadi sebetulnya KKP secara resmi tidak diduduki oleh kader Partai Gerindra, tidak punya KTA Partai Gerindra, tetapi sebetulnya aroma Prabowo di situ kental sekali menurut saya. Jadi bahkan setelah masuknya Wahyu Sakti Wahyu Trenggono gitu ya? Iya. Saya mendengar kabar dari langit gitu, bahwa sebetulnya Wahyu Sakti Trenggono itu tadinya diplot untuk bahkan diminta untuk posisi Kementerian Perdagangan gitu, karena ini sudah lewat kan, jadi bisa diceritakan lah, nggak apa-apa. Kementerian Perdagangan, tapi ya Pak Prabowo istilahnya tidak kasih gitu loh. Nah saya nggak tahu juga kenapa akhirnya dikasih dan itu di Menteri KKP. Saya belum mendapatkan kabar baru dari langit gitu ya alasan detailnya, tetapi aku yakin bahwa
peran Prabowo terhadap Wahyu itu apakah belok kiri, belok kanan, itu penting ya. Memang Pak Jokowi secara resmi, secara konstitusi adalah pemegang hak prerogatif, ya. Tetapi Pak Jokowi pasti sangat memperhatikan masukan, arahan, permintaan dari figur-figur penting seperti Pak Prabowo Subianto. Begitu, Mas Timur. Oke. Nah, saya mau masuk ke analisa Mas Adi dan juga Mas Kodari terkait dengan 2024. Satu hal adalah apa efeknya terhadap setidaknya 3 nama yang saya sebut tadi nih, Pak Prabowo, Sandi Uno, dan juga Bu Tri Risma hari ini. Apakah kita akan melihat elektabilitas mereka bisa meningkat jauh dengan posisi kementerian ini, dan apakah ini akan berdampak pada kinerja kabinet menjelang 2024, karena bisa saja ada yang akan mulai sibuk untuk merebut kursi di 2024. Mas Adi, Anda terlebih dahulu. Saya ingin komentari juga 2 hal. Pertama, Risma, kemudian Sandiaga Prabowo. Jadi menteri ini kan sekaligus pertahanan plus perjudian soal performa kinerja mereka. Sandi, Risma, dan Prabowo kinerjanya bagus, maka jalan panjang di 2024 saya kira akan lebih gampang. Artinya mereka semakin establis, semakin populer, dan tentu banyak masyarakat akan rugi. Tapi sebaliknya, jika kinerja menteri ini, Prabowo dan masih perform, mengecewakan, saya kira memang harus segera untuk mengukur mimpi indah untuk maju di 2024. Itu yang pertama. Karena ini kan semacam uji materi, ini test case. Apakah 3 orang ini dinilai berkinerja baik atau tidak? Kedua, kalau kita pakainya Robert Michel, ada yang disebut dengan hukum besi oligarki partai politik. Hukum besi oligarki partai politik. Sandi dan Risma boleh populer, Sandi dan Risma boleh punya pengalaman yang bagus, elektabilitas yang memadai, tapi tanpa restu Ketua Umum Prabowo Subianto, tanpa restu Ketua Umum Megawati, saya kira Sandi dan Risma tinggal populer dan tinggal kenang orang, tanpa dia harus bisa maju di 2024. Nah, 2 hal ini saya kira memang orang selalu mengait-ngaitkan. Apakah hukum besi itu bisa ditabrak oleh Sandi atau tempat mana? Andai mereka memang bidding menuju jalan panjang di 2024. Jadi ini adalah panggung sebenarnya bagi terutama untuk portofolio dirinya, profiling apakah mereka layak dan pantas untuk maju di 2024. Karena kalau melihat Risma misalnya, kita mengikuti success story yang dilakukan oleh Jokowi dari Solo, Jakarta, kemudian Istana. Risma juga mengikuti hampir serupa. Risma dari Surabaya, kemudian ke Jakarta, tidak jadi gubernur, tapi jadi menteri berprestasi, itu. Kemudian dia bisa menuju Istana di 2024. Ini yang harus dilihat secara nyata ke depan soal kesempatan politiknya. Oke, Mas Kodari, analisa Anda? Kalau saya sih melihat itu bukan sesuatu yang bertentangan ya dengan Pak Jokowi. Saya mendapat pesan bahwa seolah-olah kalau menteri populer lalu kemudian itu menjadi problem begitu. Pertama-tama setuju dengan Mas Adi bahwa menteri itu akan punya peluang menjadi calon presiden. Kalau kinerjanya bagus gitu loh. Nah, kalau mau kerja yang bagus ya kerja sungguh-sungguh, kemudian integritasnya bagus, nanti akan direspon dengan baik oleh masyarakat. Jadi Pak Jokowi ini kan sebetulnya menyediakan panggung pertama untuk membantu dirinya menjalankan amanat, ya, menjalankan mandat dari rakyat, menjalankan visi dan misi. Tapi sebetulnya juga melakukan audisi gitu loh, audisi pencarian ke pemimpin nasional. Dan ya setahu saya memang Pak Jokowi itu senang dengan kepala-kepala daerah yang berhasil ya. Misalnya Ridwan Kamil dari wali kota yang berhasil maju calon gubernur Jawa Barat, atau Nurdin Abdullah Bupati Bantaeng yang berhasil maju calon gubernur Sulawesi Selatan begitu. Jadi Pak Jokowi ini sebetulnya sedang melakukan talent scouting menurut saya. Oh, ini bagus, tarik, ini bagus, tarik gitu. Dikasih panggung-panggung. Nah, setelah panggungnya tersedia kan sebetulnya tergantung dari artisnya itu sendiri, aktornya itu sendiri. Anda bisa perform dengan baik atau tidak gitu, Kak. Kalau perform dengan baik nanti penonton ya, audiens itu akan memberikan apresiasi dengan tepuk tangan sekuat-kuatnya. Tapi kalau kinerjanya buruk ya diteriakin juga gitu loh. Tidak sesederhana duduk lalu elektabilitas naik begitu ya? Betul. Jadi
salah kalau mengatakan Pak Jokowi itu kemudian akan terganggu kalau menteri-menterinya populer. Tidak, gitu ya. Jadi justru diberikan kesempatan ya sejauh sesuai dengan visi misinya presiden. Begitu nggak sesuai visi misinya presiden ya kena ganti gitu, kena reshuffle, dan itu bisa kapan saja karena itu kan prerogatif presiden. Dan menurut Anda Pak Jokowi tidak akan ragu-ragu bahkan tahun depan kalau ada reshuffle tidak akan mengejutkan gitu ya Mas Kodari ya? Oh iya, ada IPK tahun kedua, indeks prestasi kumulatif menteri tahun kedua. Oke, kita lihat nanti bagaimana IPK khususnya untuk menteri-menteri dan wakil menteri juga nanti yang akan dilantik juga nanti di hari ini. Kita akan ikuti di Kompas TV juga nanti. Mas Kodari terima kasih banyak, Mas Adi Praitno terima kasih banyak atas analisanya bersama kami pada pagi hari ini.